Ayo adik-adik, waktunya sekolah minggu. Adik-adik, waktunya sekolah minggu. Adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak. Wah, kita bertemu kembali di ibadah sekolah Minggu 7 November 2021. Tema kita minggu hari ini adalah ibadah yang sejati. Apa kabar ya adik-adik? Ya, semua tentu saja sehat. Ayo kita salam sehat dulu yuk bersama kakak sekolah Minggu. Salam sehat. Sehat-sehat, kuat-kuat, semangat. Wah, sudah semangat ya semuanya ya. Ayo kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita. Hari ini adalah bertemu dalam kasih-Nya. Ayo ada gerakannya loh. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Bertemu
Nah adik-adik, tadi kan kita sudah menaikkan satu pujian. Sebelum kita melanjutkan ibadah hari ini, kita akan mengawali ibadah dengan berdoa dulu. Semuanya sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, duduk yang rapi. Ikutin doa kakak dalam hati ya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh kembali mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun masih secara daring di rumah masing-masing. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar kami mendapat sesuatu yang baik dari ibadah kami hari ini. Kiranya juga Tuhan, usirlah roh-roh pengganggu yang mengganggu jalannya ibadah kami hari ini, agar kami dapat beribadah dengan kusuk. Ya Tuhan, kami hanyalah manusia dengan segala salah. Kiranya Bapa, ampunilah segala dosa dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar kami layak di hadapan-Mu dan menerima berkat-Mu. Ya Tuhan, inilah permohonan dan ucapan syukur kami yang kami panjatkan dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, adik-adik sudah siap? Kalau sudah siap, yuk semua bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, Aku Anak yang Setia. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah menari. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, di mana pada hari ini kami telah melakukan ibadah sekolah minggu, dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dengarkanlah apa isi hati kami Tuhan, karena kami tahu firman-Mu adalah sumber kehidupan bagi kami. Dan saat ini Bapa, biarlah penyertaan-Mu sempurna dari awal, pertengahan, hingga akhir. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini ialah ibadah yang
sejati. Menurut adik-adik, apa sih ibadah yang sejati itu? Coba kita pikirkan, apa ibadah yang sejati menurut adik-adik? Ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni atau ibadah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tercermin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, apakah ibadah itu hanya membaca Alkitab, bernyanyi, berdoa? Yang pastinya tidak, karena tadi kakak bilang ibadah yang murni atau ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang tercermin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa membuka di kitab Roma, ayatnya yang ke-12, ayat 1 sampai 2. Di kitab Roma ya adik-adik, kitab Roma terdapat di mana? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ya, kitab Roma terdapat di dalam Perjanjian Baru. Sudah dapat adik-adik? Nah, ketika sudah dapat, mari kita baca bersama-sama di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, tadi kan kakak di awal sudah kakak jelaskan. Ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang murni dan yang berkenan kepada Tuhan, yang tercermin dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini Paulus menuliskan surat di kota Roma. Ia melihat bahwa jemaat-jemaat di kota Roma mengalami pergumulan yang sangat berat. Kenapa? Karena jemaat-jemaat di sana banyak menggunakan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Padahal sebagai orang percaya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus meyakini bahwa Alkitab adalah sumber firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Paulus melihat jemaat-jemaat di Roma memiliki kehidupan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka dari itulah Paulus menuliskan surat Roma kepada jemaat-jemaat di sana untuk menasehatkan jemaat-jemaat di Roma. Nah, nasihat-nasihatnya itu apa saja ya adik-adik? Tadi kita bisa baca di dalam Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, Paulus menasehatkan agar jemaat di Roma dapat mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup. Bagaimana sih persembahan yang hidup itu? Yaitu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu tubuh kita sendiri. Dan bukan hanya tubuh kita sendiri, tapi pikiran kita, perbuatan kita, itu merupakan persembahan kita yang hidup. Tuhan memberikan kita anggota tubuh. Itu berarti Tuhan menginginkan kita menggunakan anggota tubuh kita dengan baik dan benar. Misalnya, Tuhan memberikan kita otak untuk berpikir. Nah, oleh karena itu, yang Tuhan mau adalah kita menggunakan otak kita untuk berpikir hal-hal yang baik atau merencanakan yang baik.
Misalnya, saya mau ranking 1. Bagaimana caranya supaya saya bisa ranking 1? Yang pasti saya harus rajin belajar. Seperti itu. Misalnya lagi, mulut. Tuhan menciptakan mulut untuk berbicara. Nah, yang Tuhan mau adalah kita menggunakan mulut kita berbicara dengan baik dan sopan. Selain mulut, apalagi ya adik-adik? Ada mata. Mata berfungsi untuk melihat. Pastinya Tuhan menginginkan kita untuk melihat hal-hal yang baik. Seperti itu. Dan juga ada tangan. Tangan berfungsi untuk memegang. Namun bukan itu saja. Tangan Tuhan berikan kepada kita agar kita bisa menolong orang lain. Membantu orang yang sedang kesusahan. Ataupun bisa juga berbagi dengan orang lain. Bukan hanya tangan, tapi juga kaki. Kaki juga berfungsi untuk berjalan. Tetapi bukan hanya untuk berjalan, menolong pun bisa, menolong orang lain. Telinga berfungsi untuk mendengar. Berarti Tuhan juga mau kita menggunakan telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang benar. Misalnya mendengarkan nasihat orang tua, mendengar nasihat Bapak Ibu guru di sekolah, atau mendengarkan nasihat-nasihat dari kakak guru sekolah minggu. Itulah yang Tuhan mau di dalam diri kita. Itulah bagaimana caranya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Jadi persembahan yang hidup itu bukan hanya untuk mendengarkan firman Tuhan, berdoa, tetapi kegiatan kita di dalam sehari-hari. Dan yang kedua, apalagi yang dinasihatkan Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, maksudnya ialah kita harus berubah di setiap harinya. Hari ini kita sudah berbuat baik, namun di hari esok kita harus berbuat yang lebih baik lagi dari hari yang sebelumnya. Itulah makanya dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki sifat dan karakter, bahkan tingkah laku yang berbeda dari antara yang lain. Karena kita punya Bapa di surga, kita lihat bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang baik, yang benar, maka di dalam diri kita pun juga harus punya sifat seperti Kristus. Dan semua yang kita lakukan ini untuk memuji dan memuliakan nama Bapa kita di surga. Siapa nama Bapa kita di surga? Ada yang tahu siapa namanya? Yang pastinya Yesus Kristus. Maka dari itu kita sebagai anak-anak Allah harus melakukan ibadah yang sejati, baik dalam pikiran, dalam perbuatan kita. Jadi bukan hanya datang ke gereja atau mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu, berdoa, lalu pulang. Bukan hanya itu, tapi yang Tuhan mau adalah kita harus berbuat baik di setiap hari, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun dimanapun kita berada. Jadi adik-adik, yang ingin kakak sampaikan di dalam khotbah kita hari ini ialah adik-adik diajarkan untuk tidak berbuat nakal, karena nakal bukanlah identitas atau ciri khas dari Tuhan Yesus. Seperti itu. Dan yang kedua, kita harus bisa setia beribadah kepada Tuhan. Misalnya hari ini kita ibadah, besok enggak, besoknya ibadah, besoknya enggak lagi. Namun yang Tuhan mau dari kita adalah setia melakukan atau beribadah kepada Tuhan. Baik itu perbuatan kita, pikiran kita. Dan yang ketiga adalah selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Misalnya tadi berbagi, mendengarkan nasihat orang tua, seperti itu. Ataupun hal-hal yang kecil yang dapat kalian lakukan. Yang terakhir adalah selalu memperbaharui diri.
dari yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa ajari kami untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan biarlah Bapa dengan Roh Kudus-Mu, Engkau urapi kami, Engkau berikan kami hikmat untuk dapat melakukan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Inilah Bapa doa dan ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin.
Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang ibadah yang sejati. Bahwa kita harus berubah dan berbuah. Untuk itu lagu ketiga hari ini yaitu judulnya Berubah dan Berbuah. Semuanya bangkit berdiri. Adik-adik di rumah, bagaimana? Masih semangat kan mengikuti ibadah sekolah minggunya? Kita kembali memuji Tuhan dengan lagu yang keempat dari Kidung Jemaat nomor 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Ayo semuanya kita bangkit berdiri. Waktuku miliknya.
Halo adik-adik, saatnya kita masuk di kreativitas kita untuk minggu ini. Untuk kreativitas kita minggu ini yaitu membuat gantungan seperti ini. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan yaitu tentang ibadah yang sejati. Salah satu contohnya itu cara menyenangkan hati Tuhan. Karena salah satu ibadah yang sejati itu yaitu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu seperti apa adik-adik? Hormat kepada orang tua, menyayangi saudara dan teman, mau berbagi mainan kepada teman, dan rajin mengikuti ibadah sekolah minggu. Seperti yang dikatakan oleh kakak saat khotbah tadi katanya, kalaupun hari ini kita ibadah, jangan ada bolongnya. Hari ini ibadah, besok enggak boleh ya adik-adik ya. Kita harus tetap rajin beribadah karena itu adalah ibadah yang sejati yang menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Oke adik-adik, jangan lupa dibuat sekreatif mungkin. Mau adik warna-warnain, boleh warna apa aja. Atau boleh menjadi warna pelangi. Indah tuh kan dilihat kan. Ini hanya contoh yang kakak berikan. Dan jangan lupa dikumpul paling lama hari Rabu jam 9 malam. Jangan sampai hari Kamis ya adik-adik ya. Nanti adik-adik nggak dimasukin namanya. Jadi diingat pengumpulannya terakhir kreativitas kita minggu ini yaitu hari Rabu jam 9 malam. Oke adik-adik, semangat mengerjakan. Adik-adik masih semangat? Kita akan membawakan lagu pujian yang kelima yang terakhir dalam ibadah hari ini. Tapi walaupun yang terakhir harus tetap semangat ya. Kita nyanyikan pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 116 dan 117 yang berjudul Hot di Patikmi dan Med Awon. Ayo bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama-sama. siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.
Masih ingat dengan tema kita hari ini, yaitu ibadah yang sejati. Jangan lupa dalam khotbah kita hari ini yang ingin Kak sampaikan adalah yang pertama, kalian tidak boleh nakal. Yang kedua, tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, tetap berbuat baik. Dan yang keempat, selalu memperbaharui diri kita sendiri. Adik-adik, kakak tetap mengingatkan ya, walaupun COVID-nya sudah berkurang, tapi kan adik-adik PTM itu di sekolah. Untuk itu, adik-adik jangan lupa menjaga kesehatan. Tetap makan makanan yang bergizi ya adik-adik. Rajin cuci tangan. Dan di sekolah atau kemanapun adik-adik jangan lupa selalu jaga jarak dengan teman-temannya ya adik-adik. Dan kakak sekolah minggu mengingatkan selalu memakai masker. Sampai jumpa. Dadah!